Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam para murid, para santri, juga para pemirsa. Setelah menyelesaikan satu video dengan judul ilmuku dan masa depan, pada video kali ini guru mengulas lebih jauh atau lebih ada tambahan baru. Dengan video ini diberi judul Husnul Khotimah apa itu? Ya, judulnya Husnul Khotimah apa itu? Bila diberi pertanyaan, apa itu Husnul Khotimah? Para murid, para santri, dengan banyaknya pemahaman atau kalimat itu berterbaran sehingga dengan kata Husnul Khotimah identik dengan bahasa kematian, ya. Ini diulas oleh guru agar tidak terjerumus, ya. Husnul Khotimah identik dengan kematian. Kematian yang dalam nilai baik, itulah dalam kitab disebut atau dikatakan Husnul Khotimah. Husnul Khotimah adalah kematian dalam kebaikan. Namun apakah benar ataukah bagaimana yang disebut Husnul Khotimah? Para murid, para santri, banyak manusia itu mengeluarkan statement, banyak manusia mengucapkan kalimat itu. Namun bila ditanya, benarkah orang yang meninggal itu mati Husnul Khotimah? Apa buktinya? Nah, itu. Satu contoh, kadang manusia menghadiri orang yang meninggal atau sanak saudara atau kerabat atau juga teman. Kadang kita mendoakan semoga dalam kematiannya adalah Husnul Khotimah. Lantas apa buktinya kalau yang didoakan atau yang disebutkan itu Husnul Khotimah? Ciri-cirinya apa? Syarat rukunnya apakah sudah dipenuhi? Para murid, para santri diajarkan lebih tepat oleh guru biar tidak salah memahami tentang apa yang dimaksud Husnul Khotimah. Husnul Khotimah adalah identik kematian. Kematian yang sampurna itu dari filsafat atau bahasa para leluhur kita di Jawa diajarkan oleh guru bahasa yang tepat, ya. Jangan memakai bahasa agama, nanti hasilnya tidak sama, ya. Dan bahasa ini jangan dirubah. Bahasa yang disebut mati Husnul Khotimah itu bahasa persamaannya adalah sampurno. Jangan dirubah jadi sampurna atau sempurna. Salah, tidak bisa. Karena sampurno adalah bahasa yang mewakili perjalanan roh. Kalau sempurna itu adalah benda atau badannya. Jadi artinya tidak sama, ya, para murid dan santri. Jadi sedone sampurno, ya. Meninggalnya sampurno. Jangan dirubah, tidak boleh, rusak itu nanti bahasanya. Meninggalnya sempurna, tidak bisa, ya. Jadi meninggalnya sampurno. Sedone sampurno. Nah, itu. Jadi sampurno jangan dirubah bahasanya, salah. Jadi sampurno adalah bahasa yang tepat untuk perjalanan ruh. Yang disebut meninggal dalam keadaan sampurno itu bahasa penjelasannya karena yang meninggal dalam keadaan itu pepak genap, ya. Manusia meninggal itu disebutlah manusia sampurno, dalam meninggalnya disebut pepak genep atau pepak genap. Para murid, para santri, leluhur kita tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Sudah memberikan sesuatu cara apapun mulai sebelum lahir bahkan sampai meninggal demi kesempurnaan manusia itu menjadikan tujuan kehidupannya di dunia sampai kembali ke asal muasalnya. Para murid, para santri diajarkan. Yang dimaksud manusia itu meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah atau pepak genep
satu manusia itu harus menggenapi satu contoh diajarkan guru tentang kematian ini. Tatkala manusia itu lahir, diberilah jari jumlahnya berapa, diberi organ tubuh berapa, itu tidaklah boleh dikurangi, ya. Tatkala itu dikurangi atau dirubah sampai menjadi perubahan yang sulit untuk dideteksi atau melawan dari kodrat sejak dia lahir dari rahim ibu, itu disebut tidak sempurna. Itu yang disebut cacat atau tidak sesuai dengan cetakannya atau tidak sesuai dengan filenya. Sehingga masuk ke zona ke alam kematian tidak bisa diterima. Satu contoh seperti di era-era sekarang para murid, para santri juga pemirsa tahu satu contoh ada benda, ada alat, satu contoh handphone. Jenis, merek, seri, passwordnya pertama dibuat seperti itu. Tatkala dikembalikan sudah tidak berubah, passwordnya berubah, identitasnya di dalam chipnya berubah. Itu dipastikan oleh guru secara hukum alam, secara hukum Tuhan, tidak akan pernah bisa kembali ke asalnya. Lantas bagaimana guru kalau manusia itu jumlahnya miliaran? Maka ada yang masuk ke jalur kiri, ada yang masuk ke jalur kanan. Nah itulah sulitnya bagi manusia kembali ke asalnya atau kembali masuk ke alam surga. Artinya tidak semudah itu manusia dikatakan manusia itu disebut husnul khotimah. Semoga memahami ini para murid, para santri mampu dan bisa kembali kepada asalnya dengan tepat dan benar. Untuk mencapai kembali kepada asal muasal kehidupan manusia yang disebut ke alam surga, sebagai manusia sudah diajarkan oleh para leluhur kita, maka dikatakan pepek ono genep ono. Yang bisa dipotong atau yang bisa ditinggal oleh bangsa manusia sebagai tubuh, rambut dan kuku. Mengapa itu bisa ditinggal? Karena itu hanya cabang. Dan kuku itu cabang. Rambut dan kuku tatkala ditinggal di bumi, ditanam dengan baik, ditanam di titik-titik, dihormati, sangat dimungkinkan barangkali belum ada kesempurnaan atau belum mampu kembali ke alamnya Tuhan, itu nanti bisa nitis atau inkarnasi tidak jauh dari rambut itu ditanam atau tidak jauh dari kuku itu berada. Artinya tidak jauh dari titik-titik sisa-sisa tubuh yang ada. Untuk menggenapi manusia, maka guru mengajarkan, guru menyarankan satu contoh organ tubuh manusia. Lihatlah para pemirsa khususnya laki dan perempuan, terutama mengajarkan tentang pria atau lelaki. Tatkala manusia kita laki atau pria dilahirkan oleh alam, dicipta oleh alam, diproduk oleh alam, bentuknya seperti itu tentang satu contoh kelamin atau kemaluan. Itu waktu kecil seperti itu dan mulai dewasa di khitan. Maka para leluhur dan aku selaku gurumu mewajibkan atau mengharuskan, tatkala menghitankan putra laki-laki atau putri wanita, kalau toh memang ada organ tubuh itu yang dipotong, itu diambil, ditempatkan satu contoh di sapu tangan atau kain yang bersih. Kalau tidak ada kain yang bersih, kalau di tempat-tempat yang jauh, pakailah alas daun pisang atau daun jati. Lebih baik dan sangat tepat kalau di situ ada sekar, paling tidak sekar telon. Bila tidak ada, jauh dari sekar telon, berilah sesuatu di situ yang disebut namanya wewangian, bisa juga disebut minyak. Tanpa itu sangatlah tidak baik atau menjadikan sesuatu kekurangan, dan itu nanti sangatlah sulit untuk kembali ke asal muasal yang disebut pepak genap atau pepek genap. Lantas bagaimana guru? Kalau manusia-manusia yang dulu atau juga saya dulu tidak seperti itu caranya.
Nah, disitulah alhamdulillah para murid santri juga para pemirsa semua sudah aku siapkan melalui kitabku. Disitulah cara-cara untuk mengurangi hal-hal yang sudah tidak standar dengan hukumnya alam atau hukumnya Tuhan. Inilah pentingnya satu contoh, tatkala bahasa Jawa yang disebut kucur itu ditanam. Tatkala manusia itu diberikan ilmu aran yang sesuai dengan ilmu alamiah atau ilmu kemanusiaan yang dikatakan spiritual ilmu manusia, kucur yang ditanam itu nanti di alam gaib di sana itu kembali menyatu menggenapi apa-apa yang diamanahkan dari Tuhan atau apa-apa yang diamanahkan alam sesuai apa pertama kali dilahirkan. Nah, disitulah baru bisa disempurnakan. Namun bagaimana bagi manusia yang kurang atau tidak mampu karena musibah atau kecelakaan? Nah, itulah yang sangat sulit bagi bangsa manusia. Kita sering melihat, kita menyaksikan, kadang manusia mengalami kecelakaan sampai meninggal, ada organnya yang putus. Lantas bagaimana bisa kembali di sana? No way. Alam tidak akan bisa menerima sesuatu hal yang kurang. Itu harus kalian pastikan. Para murid, para santri, dengan memahami ini maka leluhur kita selalu berpesan berhati-hati di dunia. Apalagi di era-era zaman sekarang. Motor, mobil, benda-benda keras begitu banyak. Lantas bagaimana kalau terjadi seperti itu? Dari pemahaman seperti itu, dari resiko di dunia seperti itu, guru sudah menyiapkan banyak hal. Bagaimana tatkala manusia yang menjalankan ilmuku, sedangkan dalam keadaan dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik, semua sudah aku siapkan mulai dari tata cara, mulai pembaiatan, mulai di hari kelahiran, bahkan sedikit ada ritual atau sentuhan ritual tentang kematian. Kalau toh itu memang bagi yang menjalankan atau yang menjalankan ilmu guru, barangkali ada kena musibah. Tapi sebagai manusia dan hukum yang maha kuasa, tatkala yang kuasa itu mencipta produk manusia dan ciptaan itu dibekali petunjuknya dan petunjuk itu sesuai produknya, sangat dipastikan manusia yang meninggal dalam keadaan pastilah bebek dan genep. Artinya tidak akan pernah mungkin terjadi sesuatu itu. Meskipun terjadi, itu nilai persentasenya sangat kecil. Itulah para murid, para santri. Begitu hebatnya para leluhur mengajarkan sesuatu sistem. Maka disitulah yang disebut akan bisa kembali kepada asal muasal disebut di alam surga sana. Untuk kembali di sana, syarat minimal adalah pepek genep. Itu harus dipahamkan. Lantas bagaimana yang terjadi seperti di alam-alam sekarang, di sana-sana, mengalami hal seperti itu? Guru pun tidak mampu dan tidak mau menerangkan. Karena yang terjadi seperti itu pun bukan keluarga guru, bukan murid guru, bukan santri guru, juga bukan umat guru. Lantas siapa guru kalau di sana terjadi seperti musibah, kecelakaan, ada sesuatu organnya yang putus? Sejak awal manusia sudah memilih atau dipilihkan. Dia menjalankan keilmuannya, dia mengikuti jejaknya siapa. Kembali lagi melalui video ini guru memberi nasihat. Silakan yang kalian percaya, silakan yang kalian imani, itulah yang harus bertanggung jawab. Lantas bagaimana kalau yang dipercaya tidak bertanggung jawab? Itulah manusia diberi akal dan pikiran untuk memilih panutan, untuk menjalankan ilmu tuntunan. Tidak semudah yang digambarkan. Mendengar ikut, melihat ikut, semua ikut, tidak mempunyai prinsip. Para murid, para santri, melalui video ini agar kalian selalu berhati-hati dengan konsep apa yang diajarkan guru. Tapi ada kesimpulan yang bisa ditepat oleh guru. Satu contoh, risiko manusia di dunia tidaklah banyak. Risiko manusia hanya faktor
faktornya 4. Musuh manusia di dunia hanyalah 4. Tapi jangan lupa, sedulure menungso iku ya 4. Bila siapapun makhluk manusia itu mendekat, merapat, bersyukur, mengerti dengan 4 perkara, guru bisa memastikan tak akan pernah mengalami musibah sampai hal yang parah. Coba kalau dianalisa. Risiko yang dibawa oleh manusia, satu hanya unsur air. Kebanyakan air manusia mati bisa tenggelam. Unsur api, kurang api dia pun bisa mati, kebanyakan api pun juga terbakar. Kurang angin dia pun mati, terlalu banyak angin dia masuk angin juga bisa mati. Melawan bumi dia pun juga hancur. Jauh dari bumi manusia itu tidak bisa hidup. 4 itulah faktor di alam. Di dalam pribadi manusia ada satu tambahan yang disebut adalah kekayon atau logam. Inilah hal yang sangat sering membuat manusia itu rusak atau hancur. Seperti adanya musibah, kecelakaan. Karena kecelakaan di alam manusia itu ditentukan atau dihasilkan dari benda logam. Artinya dari alam hanya 4 dari pribadi yang sangat fatal adalah logam. Berapa juta manusia tubuhnya hancur sampai meninggal gara-gara logam. Becak, sepeda motor, bedil, pistol, bom, kendaraan, dan macam-macam. Maka dari leluhur dulu kita, sebenarnya kita sudah dibekali oleh leluhur untuk menyatu, untuk menghormati, untuk bersyukur kepada unsur air, kepada unsur api, kepada unsur angin, kepada unsur tanah, dan kepada unsur kekayon atau logam. Sehingga logam tidak akan pernah memusuhi kalian. Sehingga meskipun sekeras apapun logam itu, dia adalah saudara kita. Sebesar apapun lautan akan tsunami, tatkala unsur air kau hormati, dia pun tidak mau menenggelamkan kalian. Itulah 4 unsur dan 5 logam. Itulah yang menyelamatkan manusia. Tapi bila manusia ingkar dari 5 perkara itu, kemanapun kalian tidak akan mendapatkan kedamaian. Dan kalau kesalahanmu sangat fatal, disitulah hukuman akan menanti. Bila memahami seperti ini para murid, para santri, apa yang diajarkan guru melalui di acara taskarun, di acara ritual, semoga kalian sampai kapanpun selalu mendapatkan keselamatan dari apa yang telah Anda lakukan. Lantas bagaimana di luaran sana? Kalian para pemirsa, para murid. Kalian punya orang tua, mungkin punya saudara, kakak, adik. Kalau tidak mau melakukan hal-hal seperti itu, aku gurumu pun tidak akan pernah mampu bisa menyelamatkan. Karena manusia di era sekarang mengikuti dogma-dogma yang tidak jelas. Sesuatu hal yang istimewa yang diwariskan para leluhur kita untuk generasinya agar bisa selamat di dunia wal akhirah. Kau katakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan kau katakan yang hina, musyrik dan syirik. Semoga dengan memahami ini, siapapun para murid, para santri, dan siapapun pemirsa, 4 perkara 5 intinya, dari 4 unsur ditambah unsur logam, lakukan sesuatu hal yang baik terutama di hari-hari kelahiran. Sehingga kehidupanmu di dunia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang menjadikan kesakitan. Terutama tubuh jangan sampai hancur dan rusak. Bila kalian tidak percaya, lihatlah orang-orang yang mengikuti ajaran yang katanya. Dan lihatlah bila manusia itu dalam kematian tatkala ada organ tubuhnya yang lepas. Lihatlah jeritan sukma nyawanya di situ. Lantas siapa yang bisa mengembalikan dengan tepat dan benar kalau manusia tidak mempunyai ilmu? Bersyukurlah para murid, para santri, siapapun yang mengikuti jejak-jejak guru. Dengan memahami ini sampai kapanpun guru selalu berharap dan selalu meridhoi kalian semua. Semoga di alam dunia pun kalian mendapatkan keselamatan. Sehingga benda-benda yang keras tidak akan pernah menyakiti tubuhmu. Sehingga kita bisa kembali ketemu para moyang, ketemu para leluhur. Kita akan kembali menyatu kepada alam surga. Itulah orang-orang yang terpilih di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.